Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, pada pertemuan hari ini saya memberikan video pembelajaran. Berhubung tadi ada beberapa yang tidak bisa, hingga saya membuatkan video pembelajaran saja. Nah, materi hari ini membahas terkait dengan analisis kebangkrutan. Jadi ini materi terakhir teman-teman sebelum UAS di minggu depan. Saya share screen dulu. Oke, ini adalah terkait dengan prediksi kebangkrutan. Jadi semua perusahaan, baik perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek maupun perusahaan yang sekelas UMKM, itu kita juga bisa memprediksi terkait analisis kebangkrutannya. Nah, tujuan dari materi yaitu membicarakan terkait dengan analisis keuangan pastinya ya. Apakah kebangkrutan ini berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, itu yang dipelajari hari ini. Bentar ya. Halo. Aku ngajar. Senin. Oke, topik yang pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama terkait dengan prediksi kebangkrutan, yang kedua analisis pemberian pinjaman, terus informasi dalam analisis keuangan. Nah, prediksi kebangkrutan itu banyak sekali manfaatnya. Apalagi perusahaan yang sudah berdiri 5 tahun, 10 tahun, itu juga harus memprediksi terkait dengan kebangkrutannya. Nah, analisis dalam kebangkrutan, penggunaan prediksi kebangkrutan ini ada 5. Yang pertama, pemberian pinjaman. Jadi misal kalau kita pinjam pada pihak ketiga atau pihak perbankan ya, itu pasti dilihat atau sama pihak perbankannya, pihak ketiganya melihat sisi kebangkrutannya. Seberapa lama sih perusahaan ini bertahan? Apakah perusahaan ini memiliki aset yang besar atau malah perusahaan ini memiliki hutang yang sangat besar? Nah, pemberi pinjaman itu pasti memprediksi kebangkrutan. Caranya bagaimana? Nah, nanti ada rumus untuk melihat prediksi kebangkrutan. Yang kedua, pihak pemerintah. Pemerintah pun juga ikut adil dalam penentuan terkait dengan perusahaan. Salah satunya pemerintah itu kan terkait dengan pajak ya. Nah, kalau perusahaan itu sudah liquid istilahnya, pasti pajaknya juga menyesuaikan. Terus dari sisi manajemen berarti internal yang ada di dalam perusahaan, bisa itu karyawannya, jadi karyawannya tahu apakah perusahaan ini baik-baik saja atau tidak, atau dari pihak direktur-direkturnya atau pemegang kekuasaan yang ada di dalam perusahaan. Terus investor, kalau misalkan kita sebagai investor mau investasi, yang dilihat selain dengan tingkat hutang, pasti prediksi kebangkrutan. Contoh perusahaan pertambangan itu ya, perusahaan pertambangan itu sudah tahu kapan dia akan bangkrut. Jadi yang lebih prediksi kebangkrutan ini yang paling cepat untuk memprediksi itu adalah perusahaan pertambangan. Karena logikanya ya, kalau perusahaan pertambangan itu kan menggali. Batas menggalinya di titik tertentu itu sudah ada. Berapa tahun kah? Berapa lama masa dia menggali sampai galiannya itu habis dan akan pindah. Nah, masa tersebut itu bisa memprediksi terkait tingkat kebangkrutan. Beda dengan perusahaan bahan pokok ya. Kalau bahan pokok itu kan bahan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada saat pandemi pun yang lainnya dia lagi penurunan, nah bahan pokok ini masih tetap stabil untuk tingkat penjualan. Karena
semua orang membutuhkan yang namanya makan. Jadi prediksi kebangkrutannya ini kalau nggak benar-benar dia mengalami penurunan, nah ini juga sangat kesulitan. Yang terakhir dari sisi akuntan, ini yang pegang laporan keuangan. Apakah laporan keuangannya ini baik-baik saja atau tidak? Jadi yang pertama kali tahu terkait perusahaan ini sedang goyang atau sedang masa sulit itu biasanya akuntannya. Karena kenapa? Dia yang memegang ibarat jantungnya perusahaan. Karena kenapa? Laporan keuangannya itu ada di dalam akuntan. Keluar kas, keluar tokas masuk itu juga akuntan juga yang bagian menghitung. Nah, untuk selanjutnya gimana nih ya? Masalah dalam kebangkrutan. Ini ada bagan di mana di sini tidak dalam kesulitan keuangan, dalam kesulitan keuangan. Yang pertama tidak bangkrut dan bangkrut. Pada saat kategori pertama, itu istilah tidak dalam kesulitan keuangan dan tidak bangkrut. Berarti di klaster yang pertama itu tidak ada masalah di dalam perusahaan. Beda ya antara bangkrut dalam dengan kesulitan keuangan. Kalau kesulitan keuangan, kita pinjam dari pemberi pinjaman, is okay. Akan finance-nya akan baik-baik saja. Tapi kalau posisinya setelah kita pinjam, bulan depannya pinjam, bulan depannya pinjam lah untuk bayarnya itu tidak bisa ke cover. Barulah dia kesulitan keuangan dan dia bangkrut. Oke. Ini poin kedua atau kategori kedua, dia dalam kesulitan keuangan, tapi dia tidak bangkrut. Poin ketiga, tidak dalam kesulitan, tapi dia bangkrut. Kenapa dia tidak dalam kesulitan? Karena perusahaan tersebut masih memiliki aset. Aset tersebut bisa dikategorikan atau bisa dijual dan itu akan menjadikan berarti dia tidak dalam kesulitan keuangan. Jadi kayak misalkan perusahaan itu sudah bangkrut, tapi dia masih bisa memberikan pesangon ke pegawai-pegawainya. Itu berarti perusahaan tersebut masih memiliki uang atau memiliki cadangan. Ya, di kesulitan keuangannya menurun. Terus yang keempat lah, ini yang benar-benar dikatakan bangkrut. Dia kesulitan keuangan dan dia mengalami kebangkrutan. Kalau sudah pada posisi ini perusahaan biasanya dia akan tutup atau dia merger dan akuisisi dengan perusahaan lain yang membuat nama baru atau sahamnya diambil alih. Nah, ini dalam kesulitan keuangan dan bangkrut banyak ya perusahaan-perusahaan yang merger itu banyak sekali. Sekarang yang lagi goyang adalah perusahaan BUMN, hampir berapa persen ya, itu banyak yang mulai oleng, bukan oleng apa ya istilahnya, oleng itu sudah mulai gelombang untuk naik turun terkait dengan keuangan, dan banyak juga yang sedang mengalami kesulitan keuangan tapi dia belum dikategorikan sebagai bangkrut. Nah, kesulitan keuangan merupakan kontinu yang ringan seperti kesulitan likuiditas jangka pendek sampai dengan yang paling berat. Sepertinya tidak solvable. Tidak solvable itu berarti tidak baiklah, di mana kesulitan keuangan ini diikuti dengan likuiditas jangka pendek. Maksudnya likuiditas jangka pendek itu adalah hutang. Likuiditas itu adalah hutang, sifatnya adalah jangka pendek. Yang kedua, kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu parah. Nah, kalau yang pertama, likuiditas jangka pendeknya itu sampai ke titik yang paling berat. Maksudnya itu utang jangka pendek berarti kan batasnya 5 tahun nih. Nah, kalau 5 tahun dia tidak bisa melunasi secara otomatis ada perpanjangan terkait dengan sistem pembayaran. Nah, itu dikatakanlah
sampai yang paling berat atau tidak survival. Tapi poin yang kedua, kesulitan keuangan jangka panjang sementara dalam begitu dan belum begitu parah. Tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan yang berat seperti tidak survival. Jadi, misal nih, saya kredit handphone. Handphone itu kan sifatnya jangka pendek. Nggak mungkin saya kredit handphone itu sampai 10 tahun. Paling 3 tahun itu harus sudah lunas. Nah, selama 3 tahun tersebut, saya tidak bisa melunasi terkait dengan peminjaman saya. Nah, disinilah yang dikatakan tidak solvable. Karena sudah diberi deadline, waktu, tapi tidak bisa melunasi. Apakah saya dikategorikan bangkrut? Belum tentu. Bisa juga di situ dikategorikan sebagai kesulitan keuangan karena tidak bisa memenuhi likuiditas. Kalau hal tersebut didiamkan, berarti lama-kelamaan akan bertambah kan, apalagi kalau kita sistemnya pinjam. Pasti ada bunganya akan bertambah dan itu yang sangat memberatkan. Jadi kesulitan ke awalnya kebangkrutan itu dari sisi kesulitan keuangan. Kalau keuangannya itu sudah seret ibaratnya, nah itu yang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, nih, alternatif dalam perbaikan. Kalau bisa dikategorikan tidak solvable ya. Di sini masalah belum begitu parah, itu harus segera diperbaiki. Misalkan perusahaan membutuhkan uang, harus mencari dan bagaimana memecahkannya. Apakah daripada kita pinjam, kita menjual aset itu lebih baik daripada kita pinjam. Kalau pinjam kan kita nambah bunga, nambah hutang, dan ujung-ujungnya kan juga akan terbayar. Yang kedua, masalah perusahaannya bersifat sementara, prospeknya masa depan masih bagus. Perpanjangan kalau dia sistemnya bisa perpanjangan terkait pembayarannya, oke lah. Tapi kalau dia sudah tidak bisa, nah ini yang merugikan. Komposisi ini kita lihat kemampuan kita. Makanya orang bilang itu jangan hutang melebihi kapasitas yang kita punya. Kalau rumusnya akuntansi itu modal sama dengan aset sama dengan hutang plus modal atau hutang plus modal ditambahkan dengan aset. Jadi kalau misalkan hutangnya kita melebihi dari nilai aset, nah apa yang akan kita bayarkan? Atau kalau asetnya kita lebih besar daripada hutang, oke lah, kita masih bisa menjual yang namanya aset. Tapi kalau hutangnya lebih tinggi, nah itu yang sangat memberatkan. Pemecahan formalnya, nilai perusahaan lebih dari nilai likuidasi sama dengan reorganisasi merubah struktur modal. Tetapi nilai perusahaan lebih kecil daripada likuidasi, kita bisa menjual aset. Jadi kalau hutangnya lebih kecil, daripada aset, kita bisa menjual aset untuk membayar hutang. Tapi kalau dibalik, nah itu kita harus merubah terkait struktur modalnya. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita ingin meminjam. Next, mungkin kalian kalau misalkan kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, bisa kita diskusikan di WA. Maaf. Indikator dari kebangkrutan. Kita bisa menganalisis aliran kas. Aliran kas itu ada kas masuk, ada kas keluar. Di mana aliran kas itu ada kas operasi, ada kas investasi, ada kas pendanaan. Nah, aliran kas itu yang masuk dan keluar itu sangat harus diperhatikan. Yang kedua, analisis dari strategi perusahaan. Biasanya dari visi misi perusahaan ya, targetnya apa? Kalau perusahaan memiliki visi atau misi 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, itu pasti ada yang namanya target. Target tersebut yang menentukan yang namanya strategi perusahaan. Oh, saya harus melewati jalur ini untuk mencapai target saya.
Contoh teman-teman sekarang semester 5. Pada semester 5 itu harus memiliki strategi untuk masuk ke semester 6. Apa saja strategi yang harus dilalui? Apakah melewati jalur A adalah jalur B atau bahkan jalur C? Setiap jalur ini kan ada kapasitasnya. Yang pertama misal tidak sering masuk. Yang kedua sering masuk dan mengerjakan tugas. Yang ketiga hanya setor muka atau absensi saja. Jalur mana atau strategi mana yang lebih pas? Nah, ini teman-teman pasti bisa membedakannya. Yang ketiga terkait laporan keuangan perusahaan. Ini pasti di dalam laporan keuangan perusahaan itu ada laba rugi. Nah, laba rugi itu yang bisa melihat, oh perusahaan ini mengalami kerugian, oh perusahaan ini mengalami surplus dari laporan laba ruginya. Yang ketiga adalah lembaga peranting. Peranting ini lembaga yang menilai, kayak kita sewa analis. Ayo nilailah perusahaan saya. Apakah perusahaan ini, perusahaan yang saya miliki ini sedang baik-baik saja atau tidak. Terus yang selanjutnya, nah, ini ada analisis untuk memprediksi terkait dengan kebangkrutan. Yang pertama ada univariat. Jadi prediksi kebangkrutan itu ada dua, ada multivariat sama univariat. Nah, di sini kita membahas dulu terkait analisis univariat. Yang pertama menggunakan rasio keuangan secara tunggal atau terpisah. Kalian tahu kan rasio keuangan itu ada rasio profitabilitas, ada likuiditas, ada solvabilitas, itu adalah rasio-rasio keuangan. Contohnya, prediksi kebangkrutan perusahaan kereta api di Amerika Serikat menggunakan dua rasio, yaitu rasio biaya transportasi terhadap pendapatan. Jadi kita menghitung rasio. Atau rasio term interest earned yang merupakan rasio EBIT earning before tax dibagi interest. Interest itu adalah tingkat bunga. Jadi ini. Nah, yang univariat itu juga bisa memprediksi kebangkrutan dengan konsisten. Kalau konsisten kan, konsisten itu adalah pasti. Yang pertama, kita lihat dari tingkat return, rate of return, atau tingkat keuntungan. Return itu kan keuntungan. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah. Untungannya ya, jadi dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan. Nah, itu kita bisa prediksi, oh jangan-jangan perusahaan inilah, gitulah. Yang kedua, penggunaan hutang. Makanya di saya bilang penggunaan hutang itu harus baik-baik saja. Nah ini, perusahaan yang bangkrut menggunakan utang lebih tinggi. Makanya tadi ada nilai perusahaan tidak harus lebih kecil dari hutang. Kalau lebih kecil dari hutang berarti reorganisasi. Tapi kalau nilai perusahaan lebih tinggi daripada nilai likuiditas, maka kita bisa menjual terkait dengan aset. Ini adalah hubungannya, penggunaan hutangnya. Harus berhati-hati. Yang ketiga, perlindungan terhadap biaya tetap. Perusahaan yang bangkrut memiliki perlindungan terhadap biaya tetap yang kecil. Jadi biaya tetap itu contohnya seperti pegawai. Makanya perusahaan yang besar sekarang kan pegawainya dikasih asuransi, dikasih BPJS tenaga kerjaan, terus biaya pensiun itu kan lebih dilakukan kalau sekarang. Nah, tujuannya ini kalau suatu saat perusahaan tersebut mengalami penurunan, nah hal-hal seperti itu dia sudah standby. Yang keempat, fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut memiliki rata-rata return yang lebih rendah dan fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Ini terkait dengan tingkat saham ya. Kalau nilai saham kita pada posisinya naik terus, tahu kan nilai saham atau tingkat keuntungan saham? Kalau nilai saham itu nilai yang dijual di bursa efek. Jadi kalau kalian punya perusahaan yang sudah go public, ingin mencari investor, dimasukkan ke bursa efek, oke lah kita mendapatkan nilai saham. Berapa sih nilai sahamnya? Nah, pada saat nilai saham ini
tinggi, secara otomatis return yang diberikan juga tinggi. Tapi kalau kebalik, nah ini kalau terus return sahamnya itu mengalami penurunan atau rata-ratanya tidak baik, lah itu bisa masuk ke jadikan sebagai prediksi kebangkrutan. Jadi itu ya saling berkaitan. Jadi antara return, utang, terus terkait biaya-biaya lain itu yang lebih condong kita perhatikan dalam fase penyusunan prediksi kebangkrutan. Nah, prediksi kebangkrutan atau analisis atau analisis multivariat. Sebentar ya. Ini gimana nih? Oke. Selanjutnya ya multivariat ya. Multivariat yang tadi kan univariat nih banyak. Kalau multi ini lebih banyak lagi untuk mengukurnya. Yang pertama bisa mengatasi kemungkinan inkonsistensi variabel individual. Jadi kita harus memprediksi nih variabel apa sih yang merugikan perusahaan. Tahu kan variabel seperti akun-akun apa yang dianggap tidak penting. Idealnya pemilihan variabel untuk memprediksi kemungkinan didasarkan pada teori ekonomi yang berdasari masalah kebangkrutan. Sayangnya tidak tersedia teori yang cukup. Jadi belum ada teori yang pas dalam prediksi kebangkrutan. Jadi teori ekonomi sebenarnya sih banyak, tapi masih kalau mengarah ke kebangkrutan itu ibaratnya masih dipecah. Jadi belum ada yang pasti. Yang terakhir, karena kita menggunakan penelitian terdahulu, data-data dalam variabel bebas. Kalau multivariat itu kita banyak menggunakan alat uji statistiknya. Nah, ini ada model probabilitas linier, model logit, model probit, diskriminan lebih dari 2 kategori lah. Yang kelima model-model ini adalah statistik. Jadi teman-teman nanti kalau ada materi statistik, ini nanti di semester berikutnya kayaknya statistik itu semester 6. Itu akan mengenal terkait model-model gini. Tapi kalau masih sekarang analisis laporan keuangan, kita menghitungnya secara manual aja untuk prediksi kebangkrutan. Nah, secara berbicara terkait manual perhitungannya, ini ada rumus untuk terkait mengukur tingkat kebangkrutan. Ada diskriminasi atau Altman Z-score. Rumusnya ini. ZI, ini adalah Z-score-nya ya, atau Altman-nya. 1,2 dikalikan X1. X1 itu adalah aktiva lancar kurangi untalannya bagi total aktiva. Sampai X5, ini adalah kategori-kategorinya. Di mana 1,2, mana pennya ya? Nah, 1,2, 1,4, 3,3, 0,6 sampai 1,0. Ini sudah rumus mutlaknya Altman. Ini adalah rumus. Nah, yang untuk X1, X2 sampai X5, nah ini. Ini X1 itu udah di atas apa? Aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Aktiva itu sama dengan aset ya. X2-nya apa? Laba yang ditahan dibagi total aset. X3-nya laba sebelum bunga dibagi total aset. Sempatnya nilai buku dibagi dengan nilai buku total utang. Nah, nilai buku saham preferred ini bisa pakai dengan kapitalisasi pasar. Sedangkan nilai buku total hutang ini bisa pakai total likuiditas. Jadi istilah-istilah itu hampir sama. Nah, nanti ini tinggal dikali habis itu dijumlah ketemulah berapa sih untuk prediksi prediksi kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Nah, kalau yang ini tadi, ini untuk perusahaan yang TBK. TBK. Tahu kan perusahaan TBK? Perusahaan TBK itu perusahaan yang go public. Sedangkan kalau yang ini perusahaan yang non publik seperti yang belum masuk ke bursa efek. Oh maaf, ini kok gini. Nah, ini
sama ya, 0,17, 0,8, 3,1. Ini rumusnya Atmannya. Nah, ini intinya sama dengan yang tadi X1, X2. Cuman sama ya rumusnya ya lah. Kan penjualan dibagi total aset, ini juga penjualan dibagi total aset. Cuma yang membedakan adalah pengalinya. Kalau yang tadi sebelumnya 1,2, yang ini, tapi di sini 0,17. Lebih kecil pengalinya daripada yang publik. Non publiknya lebih kecil karena dia belum masuk ke pasar yang besar. Tapi kalau perusahaan yang sudah ke publik berarti dia sudah siap menanggung segala resikonya. Nah, ini mungkin ini nanti akan masuk ke dalam UAS. Silakan dipelajari lebih detail. Beberapa isu teori kebangkrutan relatif masih kurang dan hal ini membuat penelitian kurang mempunyai arah. Jadi kalau skripsi kalian mau memprediksi kebangkrutan itu boleh dengan rumus apa ya? Rumus ini, Atman ini. Jadi sebenarnya rumus kebangkrutan itu banyak ya, nggak hanya Atman aja, Swinsky, ada balance scorecard, ada value added dan sebagainya. Itu untuk mengukur terkait dengan tingkat kebangkrutan. Atau kalau skripsi membandingkan 10 perusahaan finance dibandingkan dengan perusahaan asuransi terkait dengan analisis kebangkrutannya. Oke, itu tadi terkait dengan materi, terkait dengan analisis kebangkrutan. Mungkin saya sedikit menekankan kepada perhitungan. Ini ya, karena perhitungan ini akan masuk ke dalam UAS. Jadi teman-teman, dilihat aktiva lancar ini kan 1,2 dikali X1. X1 di sini adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Aktiva adalah hutang jangka pendek. Contoh hutang jangka pendek itu ada kas, ada persediaan, ada piutang. Dibagikan total aktiva, total aset keseluruhan. Terus X2-nya 1,4 dikali X2. Laba ditahan dibagikan total aset. Jadi kan menipu ya, aktiva sama aset aslinya sama saja. Ditambah 3,3 dikali X3. X3 adalah laba sebelum pajak. Jadi before ya, EBIT berarti EBIT earning before interest tax dibagikan total aset. Sedangkan nilai X4 ditambah 0,6 dikali X4. X4 di sini adalah nilai buku saham preferen atau disebut dengan kapitalisasi pasar. Ingat, kapitalisasi pasar. Adanya di mana? Di bukan laporannya, nilai saham. Ditambah dibagikan nilai buku total utang atau total dari likuiditas. Ditambahkan 1,0 dikali X5. X5 di sini adalah penjualan dibagikan total aset. Penjualan itu adanya di laba rugi, yang paling atas sendiri itu adalah akun penjualan. Jadi lihat laporan keuangannya dulu, di cross check, habis itu dimasukkan. Apakah sesuai atau tidak, nanti berapa. Nah, nanti ada kategorinya. 1,88 dia dikatakan bangkrut, 2,99 dia abu-abu, di atas 2,99 perusahaan dikategorikan sehat. Jadi nanti ada perhitungannya, ketemu ini sendiri-sendiri kategorinya. Nah, saya kasih rambu-rambu. Ini saya hapus dulu biar tidak ada kecoretan. Prediksi ya. Jadi perusahaan prediksi Oke, kalau dia lebih dari sama dengan 2,88 di perusahaan sehat. Tapi kalau dia lebih ya, kalau kurang dari sama dengan 2,88 dikategorikan abu-abu. Dia bisa sulit keuangan tapi dia tidak bangkrut. Terus kalau dia kurang dari
1,88 dikategorikan sebagai bangkrut. Jadi nanti kalau ada soal kalian disuruh prediksi dan dianalisis, setelah kalian hitung, kalian masukkan. Oh, perusahaan yang kalian hitung itu kategorinya yang mana sih? Nih. Oke, ini tadi adalah materi kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan jangan putus asa terkait perkuliahan. Meskipun kalian hanya 2 orang, saya harap video pembelajaran saya ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Saya akhiri, jika ada yang masih belum jelas terkait dengan analisis kebangkrutan, silakan kita diskusikan di grup WA. Terima kasih keduanya kita telah ketemu pada semester ini. Semoga ilmu yang saya berikan selama ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.